Baik semua, selamat datang di video kali ini. Dan seperti biasa, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini, kita akan melanjuti video kita mengenai layout pada aplikasi Keyframework kita. Di mana pada video sebelumnya, kita berhasil melakukan teknik umum untuk layouting. Dan juga kita sudah melakukan konfigurasi umum mengenai layout. Dan bagi kalian yang belum nonton silakan nonton dulu. Videonya ada di pojok kanan atas video ini. Oke, jadi pada video kali ini kita akan mencoba menerapkan salah satu template dashboard atau salah satu template admin di aplikasi kita. Oke, jadi untuk template dashboard atau admin itu ada banyak sekali. Di sini ada 3 jenis dari template. Lebih tepatnya ada 4 jenis di sini. Yang pertama ada Cool Admin. Cool Admin ini dia menggunakan Bootstrap versi 4. Kalau kita lihat di sini, dia menggunakan Bootstrap versi 4.1. Oke, dan tampilannya juga lumayan bagus, tapi sayang sekali di sini. Selera saya tidak terlalu suka dengan tampilan yang terlalu besar-besar seperti ini. Seperti sidebar-nya ini sepertinya agak terlalu besar. Oke, tapi karena ada yang request tentang dashboard ini, jadi alangkah baiknya saya buat dulu video tentang dashboard ini. Oke, kemudian juga ada yang namanya template admin LTE 3. Ini juga sudah support Bootstrap versi 4. Lebih tepatnya dia menggunakan Bootstrap 4.6. Dan tampilannya juga relatif cantik lah. Oke. Di sini juga ada versinya untuk dashboard 1, dashboard 2, dan dashboard 3. Keren pokoknya. Dan yang terakhir ada yang namanya template SB Admin 2. Ini adalah template yang sering saya gunakan karena tampilannya simple dan juga enak modifnya. Kalau kalian memiliki budget yang banyak, coba gunakan yang versi Pro. Ini harganya sekitar $49. Oke. Ini tampilannya sungguh mantap. Ini dia menggunakan Bootstrap versi mana dia? Bootstrap versi yang terbaru lah. Sama juga yang ini, SB Admin 2, dia pakai Bootstrap yang terbaru juga. Yang versi yang terbaru ini. Pokoknya. Oke, jadi untuk video kali ini, kita akan membuat saja 2 versi nanti. Nanti di video selanjutnya, kita akan pakai yang SB Admin 2. Sedangkan untuk video kali ini, kita pakai template Cool Admin. Selanjutnya kita akan mencoba mendownload template dari Cool Admin ini. Untuk yang ini kita close saja. Ini ketiganya. Kita cari coba namanya Cool Admin. Kemudian kita buka di sini yang halaman pertama yang mengarahkan ke GitHub. Kemudian kita klik kode di sini, kemudian download zip. Oke, di sini ukuran dari Cool Admin-nya sekitar 4 MB atau lebih tepatnya sekitar 5 MB-an lah. Kemudian start download di sini dan coba kita open dulu dari Cool Admin ini. Kita klik yang ini kita close. Kita klik yang index HTML. Nah, ini dia template yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita akan tempel atau terapkan dia di aplikasi eFramework kita. Jadi pertama seperti biasa jalankan exam kita. Oke. Kemudian kita arahkan dia ke folder yang namanya exam htdoc, nama project kita yaitu y advance. Oke.
Kemudian kita masuk di dalam front end bagian web. Oke. Kita lihat CSS-nya di sini standar. Oke. Selanjutnya kita buka yang ini. Kita arahkan dia ke download, kemudian kompresor. Kemudian kita ekstrak here di sini adminnya. Kemudian kita buka di sini cool admin, kemudian yang ini. Kita copy yang ini. CSS sampai dengan vendornya. Oke. Kita copy. Copy di sini kita copy, kemudian simpan dia di project kita tadi, yaitu YAdvance, exam, htdocs, YAdvance, kemudian masuk di front end, kemudian masuk web. Di sini kita paste, langsung paste saja yang tadi. Oke, dia otomatis mengkopikan source yang kita copy tadi. Untuk main.js ini kita skip saja. Oke, nanti kita buat saja dia menjadi file JS baru. Skip. Oke. Kemudian kita masuk di kompresor lagi. Tadi kita kopikan yang main.js tadi. Kita copy yang ini. Atau kita ganti saja langsung. Ini namanya admin. Atau kita ganti dia cool admin. Oke. Karena kita akan mencoba menerapkan dua buah template sekaligus. Oke, kita kembali di exam, kemudian kita masuk di htdocs. Ini htdocs, kemudian kita masuk di YAdvance, kemudian kita masuk di front end web JS. Paste yang di sini. Oke. Kemudian yang kita balik di ujung rootnya, masukkan di sini, kita git, sini kita jalankan terminal, kemudian jalankan server kita seperti biasa. Doc root sama dengan front end /web. Kita tunggu. Oke. Kemudian kita tulis localhost for 8080. Oke, kita tunggu lagi. Oke. Kemudian jangan lupa examnya dijalankan. Oke, kita refresh. Dan kita lihat di sini, ini adalah tampilan uji coba layout baru kita yang kemarin. Ini terhambur, tidak apa-apa, yang penting poinnya tersampaikan. Selanjutnya kita buka text editor. Yang ini kita close. Oke. Kemudian kita pindahkan examnya dan juga servernya tadi, terminalnya di desktop sebelah, supaya lebih rapi aja kelihatan. Baik, selanjutnya kita akan menerapkan template adminnya. Tapi sebelumnya, kita kembalikan dulu layout yang kita punya ini. Karena layoutnya jelek juga yang kita buat di video sebelumnya. Jadi ini kita kembalikan di layout default-nya. Jadi kita masuk di front end, controller, app controller, dan kita lihat di sini ada yang namanya this layout. Kita ganti, hapus maksudnya, supaya dia normal. Saya ingin membuat sebuah controller baru, namanya adalah dashboard. Dan di mana dashboard ini dia akan menggunakan template cool admin yang ini. Jadi yang kita buat adalah halaman admin. Jadi yang pertama kita buat saja link baru di sini. Link baru atau menu baru. Kita masuk di main. Lihat view, layout.
main, kita tambahkan link baru setelah kontak, kita copy saja. Kita beri nama dashboard, mengarahkan ke dashboard / index. Oke. Kemudian kita lihat di sini, ini ada dashboard, dia mengarahkan ke dashboard / index, atau sebetulnya tidak perlu ditulis index. Nah, seperti ini saja sudah benar. Selanjutnya kita buat controllernya, kita copy URL-nya, kita pakai saja GII untuk membuat controllernya. Kita start di sini buat controller, kita tulis namanya app/controller/ dashboard controller. Ini kapital, D-nya kapital, C-nya kapital. Kemudian yang ininya, oke, sudah pas. Kita preview, kemudian kita generate di sini, sudah. Dan refresh. Di sini katanya enable to find front end /controller dashboard controller. Di sini katanya namespace-nya missing. Jadi kita masuk di controller dulu. Kita lihat di sini ada dashboard controller. Yang up ini kita ganti jadi front end. Kemudian kita refresh coba. Oke, sudah jalan. Jadi kita punya controller baru, namanya adalah dashboard. Yang ini kita tutup saja, dan app controller kita tutup. Atau kita copy dulu yang behaviors, yang ini. Kita copy saja semua. Kalau perlu sama actionnya juga. Kemudian simpan di sini. Kemudian jalankan ini akses kontrolnya supaya terpanggil namespace-nya di sini, use namespace-nya. Kemudian yang ini juga sudah. Ini kita tutup. Kemudian kita set layout-nya jadi baru. This layout sama dengan full admin. Kita beri saja namanya full admin /main. Artinya ini nama foldernya adalah full admin. Sedangkan nama filenya adalah main.php. Jadi kita buat juga di sini. Di folder view layout kita buat di sini namanya full admin. Kemudian di dalamnya kita tulis filenya namanya main.php. Jadi sesuaikan dengan nama di sini. Slash pertama itu nama foldernya. Sedangkan slash yang kedua itu nama filenya. Kemudian save dan refresh. Oke, di sini dashboardnya putih kosong. Kenapa? Karena di sini kita punya main PHP, sedangkan config-nya belum kita atur. Jadi yang pertama kita isikan dulu main PHP ini, kita tutup dulu supaya tidak pusing. Kita tutup. Kita fokus saja di view layout full admin main PHP di sini yang kita barusan buat. Kita isikan dia HTML dari template kita. Berarti yang ini. Yang ini. Tekan inspect element atau Ctrl U untuk mendapatkan HTML-nya. Seperti ini. Kemudian kita copy dari atas sampai bawah, Ctrl A saja. Ctrl A. Kemudian copy. Dan simpan di sini. Oke. Kemudian kita close. Bisa kita close ini. Ini juga, ini kita close juga. Ini kita close, biar tidak bingung. Dan kalau kita lihat di sini, HTML-nya sudah di-render, tapi stylenya dan script-nya belum terbaca. Jadi kita config dulu.
Jadi di sini kita mulai saja tulis this begin fact. Ini menandakan bahwa memberitahu Y bahwa ini adalah layer baru kita. Oke, kemudian kalau kita mulai begin, kita perlu kasih n. Ini kita ganti jadi n fact. Kemudian di body kita tutup, kita kasih tahu juga bahwa ini bodinya. Kita tulis this begin body. Kemudian kita copy lagi. Di bawahnya kita tambahkan ini ganti jadi n body. Sudah. Kemudian refresh. Oke. Di sini sudah benar, sudah dikasih tahu bahwa ini halamannya, kemudian ini bagian bodinya. Selanjutnya, kalau kita Ctrl U lagi di sini, kita lihat di sini untuk link CSS-nya masih salah. Oke, path-nya masih salah. Sama juga dengan script-nya. Script yang ini masih salah. Jadi perlu kita ganti dulu. Kita bisa gantinya dengan menambahkan di sini path dari home-nya. Jadi kita bisa tulis begini. Sama dengan URL yang diambil dari use namespace helper. Kemudian kita panggil yang namanya home. Oke, begini saja. Kemudian kita terapkan di script yang kita punya semua. Ini kita Ctrl D saja. Sini kita terapkan. Coba Ctrl Z dulu. Oke, di sini kita tulis saja langsung URL-nya, kita copy. Ini juga kita copy, ini juga, di sini juga. Tunggu, ini ada error di mana? Oh, use namespace-nya belum dipanggil. Dah. Selanjutnya kita Ctrl D saja supaya cepat. Di sini Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Supaya diseleksi, baru tekan kiri. Oke, seperti itu. Baru paste. Kemudian di script-nya yang ini juga sama. Kita Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Baru panah kiri, paste. Ini hapus juga. Oke, sudah. Setelah itu masih ada lagi. Yang ini belum. Kita tambahkan juga home URL-nya. Dan yang terakhir di sini. Dan ingat, main.js kita sudah ganti namanya. Jadi, cool admin. Oke. Oke, kalau penasaran apa isi dari cool admin, jadi isi dari cool admin adalah URL yang ada pada saat ini. Nih, kalau kita vardam misalnya, vardam dari URL home. Kemudian kita die. Lihat, refresh nih. Dia mengarahkan ke halaman slash. Slash ini maksudnya. Kalau kita buka secara localhost front end seperti ini, kemudian arahkan dia ke dashboard. Oh, tidak bisa ini. Tapi intinya dia akan mengambilkan URL yang sedang aktif. Nih. Kayak yang di dashboard tadi. Nih, dia slash. Jadi seperti itu. Kemudian kita save saja dan refresh. Lihat, dashboardnya sudah berhasil diterapkan. Oke. Selanjutnya kita akan ganti isi dari kontennya yang ini. Kita ganti dia menjadi konten yang ada sebenarnya, yaitu yang ada di indeks. Ini dia tidak generate berdasarkan
halamannya. Jadi kita ganti, kita masuk di sini, kita masuk di Pekmo Wrapper, header kita tutup, header itu yang bagian atas ini. Oke, kemudian ini juga sidebar, kita tutup. Sidebar adalah yang kiri ini, jadi kita abaikan dulu. Kemudian kita masuk di sini, ada yang namanya pack container. Ini ada lagi header. Pack container itu yang ini. Nih, dari ujung sini sampai bawah. Kemudian di main content, inilah isi dari yang ini semua. Dari sini sampai bawah. Nah, bisa di-select. Nih, sampai bawah sini. Kita hapus. Kita hapus yang di dalam container fluid. Jadi yang ini kita tutup, row-nya kita tutup, ini juga tutup, ini juga tutup, dan row terakhir kita hapus. Kita ganti dia dengan PHP content. Kemudian refresh. Lihat, dia sudah mengenerate berdasarkan view-nya. View yang di controller. Kalau kita lihat di dashboard, di sini ada public function index, artinya dia mengarahkan ke view dashboard index. Nih, misalnya kita ganti saja ini menjadi A1, huruf kecil saja. 1, hello, aku di sini. Kemudian refresh, lihat, dia mengenerate lagi di sini. Kalau dia mengarah ke, misalnya di sini mengarahkan ke dalam kontak, misalnya dashboard profile misalnya, ini belum ada, masih kosong. Misalnya dashboard kosong begitu, berarti kita atur lagi di kontainernya, di dashboard container, kita tulis public function action profile. Ini kita jalankan return this render dari profile. Kemudian titik koma, di sini kita buat juga file profile.php. Yang kita tulis saja di sini, hello. Di sini halaman profile. Dan kita refresh halaman ini, enter. Yes. Dia sudah menggenerate berdasarkan view yang kita punya. Oke. Selanjutnya, kita akan memperbaiki gambar yang ini. Untuk gambar yang itu sebenarnya simpel saja, tinggal ditambahkan saja ini URL-nya di gambar. Misalnya ini kita cari IMG, ini salah satu saja. Coba kita refresh ini yang ada di, atau kita ubah saja semuanya. Coba ini kita kembalikan. Ada lagi enggak yang image? IMG SRC, coba kita save. Oke, lihat di sini ikonnya sudah berubah. Pokoknya dia tinggal ditambahkan saja URL seperti ini. Dan untuk yang lebihnya mungkin kalian bisa perbaiki sendiri. Karena masih ada lagi yang ingin saya bahas. Jadi selanjutnya kita akan mengelola link-link yang ini tidak secara langsung di sini, melainkan kita menggunakan bantuan aset. Oke, kita akan buat aset seperti ini, tapi khusus yang di dashboard. Jadi yang ini kita bisa copy, kita buat aset baru, kita beri nama saja sebuah dashboard asset.php. Kemudian kita paste, ininya kita ganti jadi dashboard
Aset. Oke, aset. Kemudian yang ini sama, tapi yang ini CSS ini kita tidak pakai. Bootstrap-nya kita pakai. Dia sesuai versinya. Oke. Selanjutnya, saya mulai pusing di sini. Jadi kita tutup-tutup saja dulu yang tidak kita butuhkan. Misalnya ini kita tidak pakai. Ini kan dashboard. Oh, bukan dashboard ini. Yang ini kita tutup. Ini kita tutup. Oke, kemudian yang ini jangan dulu. Profile kita tutup. Ini kita tutup. Oke. Oke, ini dashboard juga bisa kita tutup yang controllernya. Jadi kita arahkan CSS-nya. Pertama kita buat linknya sama dengan yang ini. Kita cari di sini yang CSS. Ada yang ini. CSS font size. Kita tulis font size atau CSS. Kemudian di sini ada namanya. Ada lagi nggak CSS? Ada, ini tema. Oke. Kemudian yang vendor. Vendor ini kita copy. Kita simpan di sini. Kita buat array baru. Ini. Kemudian kita di sini mungkin saya bisa percepat. CSS sudah selesai, kemudian selanjutnya script lagi. Di sini juga saya percepat. Oke. Oke, sudah semua. Selanjutnya, kita masuk lagi di main PXP. Kita hapus semua CSS-nya. Sini kita hapus. Hapus semua. Oke. Kita set di sini dashboard assetnya. Tulis dashboard asset, kemudian jangan lupa panggil use namespace-nya. Kemudian kita register dari this. Oke. Selanjutnya kita tambahkan di sini adalah PXP is hit fungsi. Kemudian kita copy saja yang di main PXP atau di kostum saja. Dan ini kita copy yang ini. Copy, kalian tulis manual saja. Ini register C assetnya. Oke, sudah. Kemudian save, refresh, tidak terbaca. Biasanya kalau dia tidak terbaca ini, kita ada salah tulis. Ini begin body, di bawahnya, oke, ini yang salah. And body. Kemudian refresh, oke, sudah terbaca. Dan juga kalau kita Ctrl U, CSS-nya sudah terbaca. Oke, kita ganti saja avatar-avatarnya
dengan menambahkan URL home ini. Coba kita find yang namanya avatar. Ini sudah, ini kita tambahkan. Kemudian scroll lagi, ini kita tambahkan. Dan ini. Selanjutnya ini. Ini. Apakah sudah habis? Oke, sudah. Save. Refresh. Oke, mantap. Admin kita sudah berhasil dibuat. Dan kodenya tinggal kita pisah-pisah. Kalau mau. Misalnya kita pisah ini back wrapper, ini kan header dari mobile. Atau kita bisa saja berdasarkan komponen. Ini ada sidebar. Kita cut ini. Kita buat di sini adalah sidebar.php. Kemudian paste di sini. Di sini kita buka php echo this begin content dari add-up slash views, yes. Kemudian masuk di layouts slash namanya cool admin slash namanya adalah sidebar.php. Kemudian tinggal kita cut this and content. Tunggu, kita cari, ini ada error. Oke, yang URL-nya jangan lupa panggil use namespace-nya. Yang di atas ini. Oke. Kemudian save, refresh. Begin content. Oke, tidak pakai echo. Kita tidak perlu pakai echo untuk bikin konten. Ini kita tulis tanda tanya PHP tanpa echo. Oke, mantap. Ini sudah terbaca semua. Selanjutnya, kalau nggak salah, ada lagi yang bentrok kayaknya. Lihat di sini, stylenya tidak sama dengan dashboard sebelumnya. Coba kita masuk di Composer. Kita masuk di sini, folder adminnya. Kita cek CSS. Oke, tidak ada. Main.js font. Oke, apa yang tidak terbaca itu? Kita masuk vendor. Control U, ada nggak temp? Oke, di sini problemnya adalah untuk template ini, jQuery-nya diharapkan berada di bawah tag body. Jadi kita masuk di app asset, tadi di dashboard asset. Yang ini kan membuat jQuery kita berada di tepat di head. Kita ingin dia secara default aja di bawah. Jadi ini kita hapus. Refresh. Oke. Dan kalau kita Ctrl U di sini, oke, seharusnya dia berurutan. Ya, ada yang bentrok ini. Kalau dia tidak bentrok, pasti dia terbaca dengan baik. Jadi tadi kita salah urutkan. Seharusnya dia urutkan dari atas ke bawah. Ini kita masuk dulu ke index. Oke, di bagian sini saya skip dulu. Cepat-cepat. Oke, rupanya sama saja. Tampilannya tadi cuma zoom-nya.
90%, makanya enggak kelihatan berbeda di sini ikonnya. Tapi kalau dikasih kembali jadi 100% sama 100%, oke, ini rupanya sama. Oke, berarti kita sudah berhasil. Tapi sedikit lagi tambahan, saya ingin membuat sebuah tombol back di sini untuk kembali ke halaman utamanya. Jadi kita akan ubah di sini di dashboard, kita cari di sini tombol search. Dia itu ada di header, kalau tidak salah. Di sini yang form ini, coba kita hapus. Ya, pas. Ia ada di situ. Kita akan buat dia ada, tapi kita tambahkan tombol back di sampingnya. Jadi kita anggap ini satu div. Kita buat saja div baru. Kemudian di sininya kita buat sebuah button dengan kelas, tetap saja btn danger, supaya warna merah. Kita back to home supaya dia kembali ke halaman utama. Di sini kita kasih kelas flex, tiru saja kalau kalian ingin buat seperti saya. Kita tulis di flex. Sudah, ini ada tombol back. Kalau mau kasih margin atau padding, kita tambahkan di sini saja di tombolnya, kita tulis MR3 supaya ada jarak di sini. Oke, kemudian untuk notifikasi saya kira tidak dibutuhkan, jadi kita hapus saja notifikasi. Hapus. Oke, sudah simple. Kemudian untuk URL-nya kita ganti jadi tag A, kemudian kita arahkan ke URL home. Kita tulis di sini URL-nya adalah URL home. Oke, kemudian refresh, back to home, dia ke halaman home. Kalau klik dashboard, dia ke halaman dashboard. Kalau kalian ingin menambahkan icon di sini, di samping tulisan home, silakan saja. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk tutorialnya. Dan kalau kalian ingin pisah-pisah lagi, misalnya header, kalian ingin buat file baru, silakan aja. Kalian sudah tahu caranya tadi. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Terima kasih.